Satu lagi. Mbak ini, terus Anda, siapa Mbak ini dari siapa? Ya. Oke. Assalamualaikum Gus, perkenalkan nama saya Rehan dari email.com. Kemarin kan juga beredar kabar soal dugaan TPPI yang harus miliar ya Gus, meskipun pernah dibantah oleh Bendung. Mungkin ingin penegasannya kembali karena sempat dikonfirmasi sama Roh Islam. Kemudian juga masih berhubungan, kemarin juga KPK infonya mau mengusut soal dugaan aliran dana tersebut. Mungkin dari Gus saya sendiri tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Yang kedua, langsung biar nanti. Perkenalkan saya Rizka dari Antara. Izin mau nanya tadi terkait penanganan bencana. Kalau terkait bencana di Sumatera itu, apakah atau lembaga NU yang terdampak, dan tadi kan sempat dijelaskan soal bantuan lewat lazisme, mungkin boleh dirincikan. Dan yang kedua, kan ada seruan taubat dari Menteri untuk Menhub dan Menteri SDM terkait ekstraktif ya yang diduga mungkin pembalakan juga menyebabkan salah satu faktor banjir di sana. Kalau dari NU sendiri melihatnya itu seperti apa? Terima kasih. Untuk proyek pertama tentang masalah TPPU dan lain-lain yang merupakan masalah hukum ya, silakan diproses secara hukum. Ya, kita nunggu juga. Kalau ada yang merasa silakan saja. Ya. Gitu loh. Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara, kita semua taat hukum. Silakan diproses, tetapi ya jangan belum lalu mengada-ada sudah menuduh TPPU sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas. Ya, nah saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada proses hukum hanya berdasarkan pernyataan yang tidak berdasar, itu juga kan juga ya sulit terjadi lah. Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum, kita semua taat hukum. Dan kita mempersilahkan apabila ada proses hukum yang dijalankan. Dan kemudian itu ya pertanyaannya ya. Kemudian soal sebelum saya beralih ke bencana, sebetulnya sekarang sudah mulai terbuka kan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di awal itu dasarnya tidak jelas. Sedemikian rupa sampai misalnya auditor membuat pernyataan di media mereka akan mundur karena data yang mereka gunakan yang belum selesai itu disalahgunakan, dimanipulasi untuk membuat tuduhan-tuduhan itu. Saya kira semua sudah baca ya. Nah maka ya kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan terlihat di situ bahwa memang tuduhan-tuduhan ini memang fabrikasi dan manipulasi dari satu proses yang memang wajar, normal, dan memang kita agendakan, tapi dengan maksud memperbaiki organisasi, bukan membuat kerusakan dengan memanipulasinya menjadi tujuan-tujuan yang tidak berdasar. Itu saja. Nah, kemudian mengenai bencana-bencana di daerah-daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu jelas ada sejumlah unit atau lembaga-lembaga NU yang terdampak. Kita punya pesantren-pesantren di Biren dan daerah lain yang juga terdampak. Korban jiwa juga banyak dan yang belum ditemukan juga masih banyak. Ada daerah-daerah yang terputus dari hubungan transportasi sehingga sulit untuk bisa dijangkau. Maka kami dalam koordinasi yang kami bangun sekarang, kami tidak hanya mengkoordinasikan daerah-daerah tempat terjadinya bencana, tapi seluruh daerah di wilayah itu, supaya apabila sulit menjangkau langsung daerah terjadinya bencana itu, ini bisa diakses melalui daerah-daerah terdekat yang masih mungkin.
Kita juga membangun posko virtual sebagai hub komunikasi, baik struktur NU maupun relawan-relawan di lapangan, supaya koordinasi kita menjadi lebih baik, walaupun di tengah berbagai macam keterbatasan. Misalnya bahwa daerah-daerah di daerah-daerah yang tempat terjadinya bencana itu memang misalnya jaringan seluler mati, tidak berfungsi, sudah sulit sekali membuat komunikasi. Itu kita tempuh dengan berbagai cara yang mungkin melalui jalan darat karena mereka jelas menunggu. Nah, alhamdulillah sekarang task force dari PBNU untuk penanganan bencana ini juga menyambung dengan lembaga-lembaga penanganan bencana baik di daerah maupun di pusat dengan Basarnas yang memiliki instrumen-instrumen operasional yang lebih baik dan cukup lengkap. Dan kami juga melakukan kontak dengan berbagai entitas yang relevan dalam hal ini, baik domestik, dalam negeri maupun internasional, untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengajak kepada segenap jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama serta komunitas Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Saya mengajak untuk menggerakkan istighosah secara bersama-sama, secara rutin, untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan Allah untuk segenap bangsa dan negara yang kita cintai ini, dan mohon turunnya rahmat Allah sehingga kita semua segera dikaruniai lapangan menjalani kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat yang berdaulat sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Cukup ya, saya kira keterangan pers yang diberikan oleh Ketua Umum, dan terima kasih sekali lagi atas kedatangan para teman-teman jurnalis. Sampai ketemu di press conference berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.